Bab 1248, Tiga Karakteristik Dharma. Mata merah itu dipenuhi dengan kesedihan, rasa sakit, keputusasaan, kebencian dan kehancuran, serta berbagai emosi negatif. Seolah-olah mata merah itu adalah jurang maut. Su Zimo hanya bertukar pandang dan hampir dimakan oleh jurang. Karakteristik Dharma langit dan bumi adalah penyatuan semua seni Dharma dan merupakan lambang seni Dharma. Itu tak bernyawa dan tidak bisa menahan emosi apapun. Namun, karakteristik Dharma langit dan bumi kebencian Dao Lord berbeda. Hanya dengan berdiri di sana, karakteristik Dharma seperti jurang dengan kebencian tak berujung yang bisa melahap dan menghancurkan segalanya. Menatap mata itu, Su Zimo tiba-tiba teringat legenda kebencian Kaisar Iblis. Legenda mengatakan bahwa Vian Emperor Hatred membenci dirinya sendiri dan bunuh diri. Su Zimo tidak bisa membayangkan kebencian macam apa yang mendorong seseorang untuk bunuh diri. Namun, ketika dia melihat mata itu, Su Zimo tiba-tiba mengerti. Tidak ada harapan di mata itu. Bertahan adalah bentuk siksaan bagi Vian Emperor Hatred. Ledakan. Saat Su Zimo merenung, Dao Lord Hatred menghendaki karakteristik Dharma langit dan bumi di belakangnya untuk pergi. Dengan satu langkah, ia melintasi ruang tanpa akhir dan tiba di hadapan Su Zimo secara instan. Tubuh besar yang tingginya 90 kaki memancarkan kebencian yang luar biasa. Itu jauh lebih tinggi daripada tubuh Dharma Rulai dan tubuh Dharma Iblis Surgawi, menekan aura dua karakteristik Dharma Surga dan Bumi Su Zimo sepenuhnya. Astaga! Mengangkat pedang di tangannya, badan Dharma kebencian menebas dengan kejam ke kepala Su Zimo. Tubuh Dharma Iblis Surgawi mengayunkan sabitnya dan bertahan melawan pedang Iblis juga. Dentang! Percikan terbang saat kedua pedang bertabrakan. Tubuh Dharma kebencian tidak bergerak sama sekali dan tidak ada fluktuasi di matanya. Adapun tubuh Dharma Iblis Surgawi, tubuhnya bergetar dan kekuatan Dharma melonjak, karakteristik Dharma hampir terbelah menjadi dua oleh satu tebasan dari tubuh Dharma kebencian. Karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 85 kaki bahkan bisa bertarung melawan sosok perkasa tubuh bersama. Dengan tubuh Dharma Iblis Surgawi itu, Su Zimo tak terkalahkan di Sekte Harimau Naga dan tidak ada yang bisa bertahan melawan serangannya, bahkan tokoh perkasa pun harus tunduk padanya. Namun, di hadapan tubuh Dharma kebencian, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Perbedaan antara 85 dan 90 kaki hanya 5 kaki. Namun, perbedaan itu seperti langit dan bumi. Jika itu adalah karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 85 kaki dari pembudidaya lainnya, mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu tebasan pun dari tubuh Dharma kebencian. Alasan mengapa tubuh Dharma Iblis Surgawi dapat bertahan melawannya adalah karena dasar tubuh Dharma berasal dari Sutra Benih Iblis Hati Dao, itu diresapi dengan banyak teknik budidaya Iblis Dao dan sangat misterius. Tubuh Dharma Iblis Surgawi ini adalah produk dari penguasaan yang lebih besar dari Iblis Dao. Ledakan. Tubuh Dharma Rulai juga bergerak dan mengulurkan telapak tangan emas berkilauan yang menyelimuti langit, menghancurkan tubuh Dharma kebencian. Tanpa melihat, badan Dharma kebencian meninju secara terbalik ke telapak badan Dharma Rulai. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Tubuh Dharma Rulai bergidik dan mundur setengah langkah juga. Hahaha. Dao Lord Hatred tertawa dengan ekspresi puas. Desolate Martial, jika kamu terus berkultivasi dan mengolah dua karakteristik Dharma langit dan bumi itu hingga ketinggian 89 kaki atau 90 kaki, kamu mungkin bisa melawanku. Sayangnya, kamu tidak lagi memiliki kesempatan. Aku akan mengambil hidupmu hari ini. Saat Dao Lord Hatred berteriak, kebencian pada tubuh Dharma kebencian meningkat dan mengeluarkan raungan yang tragis, tenggelam dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Pedang iblis di tangannya naik dan turun sekali lagi. Oh! Pedang itu merobek udara dan mengeluarkan serangkaian ratapan gemetar. Tebasan itu menyelimuti tubuh Dharma Rulai dan tubuh Dharma Iblis Surgawi. Ekspresi Su Zimo berubah muram. Seseorang hanya bisa benar-benar merasakan teror dari karakteristik Dharma tertinggi setelah berbenturan dengan karakteristik Dharma setinggi 90 kaki. 9 adalah angka yang ekstrim. 90 kaki adalah tanda dari Supreme. Itu bukan kata-kata kosong. Ledakan. Di bawah tekanan besar itu, Su Zimo tidak lagi ragu dan hantu lain keluar dari tubuhnya dengan ledakan keras. Karakteristik Dharma langit dan bumi ketiga turun. Karakteristik Dharma langit dan bumi berdiri di atas awan gelap dan bersinar dengan kilat yang tak berujung. Itu mendominasi dan memandang rendah dunia, memegang cambuk yang terbuat dari jutaan petir dengan aura yang deras. Itu menyerupai Dewa Guntur kuno yang mengendalikan dunia. Tubuh Dharma Guntur telah turun.
Tubuh Darmik Guntur dibentuk dengan bagian penyempurnaan roh kekosongan besar sebagai dasar dan banyak keterampilan rahasia dari Dao abadi. Itu naik dengan cepat ke ketinggian 85 kaki. Sekarang ada 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 85 kaki. Sedikit ketakutan yang mendalam melintas di mata Dao Lord Hatred. Syukurlah bahwa Dao Lord Desolate Martial hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap awal. Jika yang terakhir berkultivasi ke alam karakteristik Dharma yang disempurnakan, bahkan karakteristik Dharma tertingginya tidak akan mampu menangani 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Tapi sekarang, 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 85 kaki masih belum cukup untuk mengancam tubuh Dharma kebenciannya. Meretih. Thunderbolt menari-nari di cambuk yang merobek udara dan langsung melilit pergelangan tangan badan Dharma kebencian. Kekuatan besar guntur melonjak ke dalam tubuh Dharma kebencian melalui cambuk. Kekuatan guntur adalah yang paling efektif melawan kejahatan. Dalam sekejap mata, bahkan ki iblis dari badan Dharma kebencian ditekan. Namun, tepat setelah itu, warna darah di mata badan Dharma kebencian meningkat dan jantungnya melonjak marah. Kebencian yang bergemuruh dan ki iblis menyembur keluar dan itu terlepas dari belenggu cambuk guntur. Bang! 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 Tubuh Dharma kebencian menebas 3 kali berturut-turut. Tubuh Dharma guntur, tubuh Dharma rulai, dan tubuh Dharma iblis surgawi membelanya secara langsung. Namun, tubuh mereka bergetar dan mereka mundur beberapa langkah. Mereka tidak bisa bertahan melawannya. Ekspresi Su Zimo akhirnya berubah. Bahkan 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 85 kaki tidak dapat bertahan melawan kekuatan karakteristik Dharma tertinggi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi musuh yang begitu menakutkan di benua tengah. Bang! 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 Tubuh Dharma kebencian menyerang terus-menerus dan dimanapun pedangnya lewat, kebencian dan ki iblis akan melonjak, membanjiri segalanya. 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi Su Zimo mundur terus-menerus. Bela diri sunyi, kamu kalah. Dao Lord Hatred memiliki ekspresi mengancam dan tidak bisa menahan tawa. Monster terkuat yang menjelma dalam sejarah. Kamu masih akan dibunuh olehku bagaimanapun juga. Petik 2. Zim, lari. Saat itu, suara Yan Beichen terdengar dalam kesadaran Su Zimo, mengingat kemampuanmu, kamu pasti bisa melarikan diri. Tinggalkan tempat ini. Setelah Anda berkultivasi ke alam karakteristik Dharma yang sempurna, Anda pasti akan dapat bangkit kembali dan menekan kebencian. Su Zimo tetap diam. Dia memiliki banyak kartu truf. Meskipun Dao Lord Hatred berada di atas angin dalam pertempuran ini, yang terakhir pasti tidak akan bisa membunuhnya jika dia ingin melarikan diri. Namun, jika dia melarikan diri, Yan Beichen dan Qin Pianran pasti akan mati di sini. Bagaimana Su Zimo bisa membunuh Yan Beichen dan Qin Pianran sementara dia melarikan diri sendiri? Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, Yan Beichen mengirim transmisi suara lagi. 2 kematian lebih baik daripada 3. Jika kamu melarikan diri, kamu masih bisa membalas dendam untuk kami di masa depan. Su Zimo masih tidak menjawab. Tidak peduli apa, dia tidak bisa meninggalkan Yan Beichen di sini dan pergi sendiri. Selanjutnya, dia adalah Desolate Martial. Dia adalah Dao Lord Desolate Martial yang tak terkalahkan yang memandang rendah sejarah. Meskipun hanya tubuh sejati teratai hijau yang tidak mewakili kekuatan tempur penuhnya, tubuh sejati teratai hijau ini juga telah mengalami transformasi sedimen setelah 5.000 tahun berkultivasi. Dia pasti tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Pasti ada solusi lain. Bab 1249, Penghancuran Hati Dao. Mempersempit pandangannya, Su Zimo memandang Dao Lord Hatred yang tidak jauh, mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk keluar dari situasi tersebut. Pada saat itu, 3 karakteristik Dharma Langit dan Buminya benar-benar ditekan dan kebencian Dewa Dao memiliki ekspresi yang sangat sombong. Adapun tubuh Dharma kebencian, itu memancarkan kebencian yang luar biasa. Emosi kebencian Dewa Dao dan tubuh Dharma kebencian agak tidak pada tempatnya. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Itu adalah kelemahan dari Dao Lord Hatred. Oh, Mo, Gan. Su Zimo masih mengendalikan 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi dengan sekuat tenaga untuk menghadapi badan Dharma kebencian. Pada saat yang sama, dia melantunkan sutra yang sulit dipahami. Bahasa Sansekerta tampaknya memiliki kekuatan misterius. Namun, Yan Beichen, Qin Pianran dan bahkan Dao Lord Hatred tidak terpengaruh ketika mereka mendengar nyanyian Sansekerta itu. Huff, apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Dao Lord kebencian mencibir. Saat dia hendak mengejek Su Zimo dengan benar, ekspresinya berubah. Ada yang salah.
Hubungan antara dia dan badan Dharma kebencian tampaknya berfluktuasi. Meskipun mereka tidak bisa merasakan apapun dari bahasa Sanskerta, gerakan tubuh Dharma kebencian sedikit lebih lambat dan ki iblisnya menjadi tidak menentu juga. Tak lama, nyanyian sutra selesai. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia menundukkan kepalanya seperti Buddha raksasa. Dengan ekspresi bermartabat, dia menyulap segel tangan dan melantunkan sutra lain. Meskipun sutra itu benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, itu memiliki dampak yang sangat jelas pada tubuh Dharma kebencian. Cahaya merah yang memuntahkan dari mata badan Dharma kebencian meredup secara signifikan dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ekspresi yang hilang muncul di wajah badan Dharma kebencian juga. Yan Beichen sangat senang dan berbisik, Zimo telah menemukan cara untuk melawan badan Dharma kebencian. Qin Pianran terkejut dan gembira juga. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa karakteristik Dharma tertinggi setinggi 90 kaki yang tak terkalahkan akan terpengaruh oleh mantra sederhana ini. Mantra itu mungkin jauh dari sederhana. Setiap kata memancarkan aura kuno yang belum pernah saya lihat dari seorang kultivator biara-biara Buddha. Mereka pasti telah hilang selama bertahun-tahun. Yan Beichen berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak salah, itu adalah mantra rahasia tertinggi dari biara-biara Buddhis kuno. Mantra cahaya hebat, mantra pelepasan pendengaran, mantra enigma sensorik, mantra berlian 6 jalan. Dalam perang kuno, banyak nyawa di daratan Tianhuang terlibat. Para murid biara Buddha melafalkan 4 mantra rahasia untuk menyucikan jiwa dan meredakan keluhan mereka. Pada saat itu, 4 mantra rahasia dimaksudkan untuk memurnikan tidak lain adalah tubuh Dharma kebencian. Tubuh karakteristik Dharma langit dan bumi ini mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Jika dimurnikan, Dao Lord Hatred tidak perlu ditakuti. Pada saat Suzimo melantunkan mantra rahasia kedua, tindakan badan Dharma kebencian sudah melambat. Tubuh Dharma guntur, tubuh Dharma rulai, dan tubuh Dharma iblis surgawi akhirnya berhasil bertahan dalam pertempuran melawan tubuh Dharma kebencian, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Pada saat Suzimo melantunkan mantra rahasia ketiga, efeknya pada tubuh Dharma kebencian bahkan lebih besar dan menjadi kurang beruntung. Di era kuno, tidak ada pembudidaya biara-biara Buddha yang berani menghalangi kebencian Kaisar Vien. Bahkan Kaisar Buddha yang menggunakan teratai hijau penciptaan tidak dapat melakukan apapun padanya dan hanya bisa menghela nafas. Dao Lord Hatred berkata dengan tegas, Desolate Martial, kamu sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menekan tubuh dharmik kebencian dengan mantra-mantra yang tidak berguna. Itu jelas bukan kata-kata kosong. Kembali di era kuno, jika bukan karena penghancuran diri dari Vien Emperor Hatred, tidak ada kaisar yang bisa membunuh Vien Emperor yang gemilang. Ki iblis di tubuh badan Dharma kebencian menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dan kilatan darah di matanya meningkat. Namun, Suzimo tidak bergeming. Dia memandang Dao Lord Hatred dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, kamu bukan kebencian Kaisar Iblis di masa lalu. Meskipun kamu juga telah mengembangkan sutra kebencian, kamu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebencian Kaisar Iblis. Kamu tidak mengalami pengalaman yang sama dari Vien Emperor Hatred sehingga kamu tidak akan pernah bisa menanggung keputusasaan yang sama seperti dia atau kamu tidak akan pernah bisa memahami ketidakjelasan sebenarnya dari sutra kebencian. Dao Lord kebencian bergidik. Kata-kata itu terlalu kuat, mereka ditargetkan pada hati Dao Lord Hatred dan kelemahannya. Itu memang fakta yang tidak pasti. Dari Dao Lord Hatred, Suzimo tidak bisa merasakan kesedihan, keputusasaan, kebencian, dan kehancuran yang sama di mata badan Dharma kebencian. Pada akhirnya, Dao Lord Hatred adalah seseorang yang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Itu adalah kelemahannya. Selain itu, tidak ada cara untuk menebus kelemahan itu. Jika Dao Lord kebencian benar-benar memahami esensi dari sutra kebencian, dia akan berakhir dengan nasib yang sama dengan kebencian Kaisar Iblis, bunuh diri. Ini adalah jalan buntu. Pada saat itu, wajah Dao Lord Hatred menjadi pucat dan hati Dao-nya goyah sejenak. Tubuh Dharma kebencian terhubung dengannya dan terpengaruh juga, kehilangan lebih dari setengah ki iblisnya. Tidak mungkin Suzimo akan membiarkan kesempatan seperti itu hilang. Mantra rahasia keempat turun. Kilatan darah di mata badan Dharma kebencian lenyap seluruhnya. Kebencian di tubuhnya sudah tenang. Tanpa dukungan kebencian itu sama saja dengan kehilangan sumber kekuatan. Di bawah serangan gabungan dari 3 karakteristik Dharma langit dan bumi Suzimo, tubuh Dharma kebencian dikalahkan dengan mantap. Dalam sekejap mata, itu penuh dengan lubang. 4 mantra rahasia Suzimo dari biara-biara Buddha dimaksudkan untuk memurnikan tubuh Dharma kebencian dan melepaskannya dari keterikatannya. Sebenarnya,
Alasan mengapa Vian Emperor Hatred melakukan bunuh diri saat itu juga karena dia ingin mendapatkan pembebasan. Semuanya tampak ditakdirkan dari yang tidak diketahui. Cambuk tubuh Dharma Guntur, segel tangan tubuh Dharma Rulai dan sabit tubuh Dharma Iblis Surgawi turun ke tubuh Dharma Kebencian. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Karakteristik Dharma tertinggi setinggi 90 kaki menghilang seketika. Dao Lord Hatred bergidik seolah-olah dia disambar petir dan darah mengalir dari sudut mulutnya dengan ekspresi marah. Dia tidak menyangka bahwa hati Dao-nya akan hilang. Su Zimo mengeluh dalam hati. Jika dia benar-benar melawan kebencian Kaisar Vian, 4 mantra rahasianya tidak akan mampu menekan kebencian di hati yang terakhir. Namun, kebencian Tuan Dao bukanlah kebencian Kaisar Iblis. Su Zimo menyulap segel tangan yang berubah terus-menerus. Tiba-tiba, 3 bola api dengan warna berbeda muncul di sampingnya. Api merah, emas dan hitam berkumpul dengan cepat. Lampu merah meledak dari glabella Su Zimo dan api roh esensi terakhir disuntikkan, membentuk api caturadi Dao yang menembak ke arah kebencian Dewa Dao. Astaga, api caturadi Dao turun ke Dao Lord Hatred. Ki iblis yang deras melonjak keluar dari tubuh Dao Lord Hatred dan ki darahnya melonjak, melawan caturadi Dao Fire dengan serangkaian suara berderak. Bahkan dengan membakar api caturadi Dao, itu tidak berhasil melukai tulang dan organnya dan hanya membakar kulit dan rambutnya menjadi abu. Dao Lord Kebencian terlalu kuat bahkan tanpa pemahaman penuh tentang Sutra Kebencian. Meskipun Dao Lord Hatred telah berubah menjadi pria yang berapi-api saat dia melawan api caturadi Dao, dia masih mengeluarkan raungan marah dan menyerang Su Zimo dengan pedang iblisnya. Su Zimo berkehendak. Platform Lotus Penciptaan turun dan menabrak Dao Lord Hatred. Ledakan. Percikan terbang saat platform Lotus Penciptaan bertabrakan dengan pedang iblis. Platform Lotus Penciptaan ditolak, gagal menghentikan Dao Lord Hatred di jalurnya. Saat itu, 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi tiba pada saat yang sama dan melepaskan serangan yang kuat. Bab 1251, Pemakaman Pedang. Penerjemah, Lege. Menyingkirkan tas penyimpanan, tatapan Su Zimo beralih ke saber kebencian yang tidak jauh. Saat dia melihat pedang iblis, dia bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Bahkan platform Lotus Penciptaannya hampir tidak bisa menangani pedang. Dalam pertarungan yang berkepanjangan, platform Lotus Penciptaan pasti akan menyerah pada pedang iblis dengan cara yang sama seperti gunung magnet mistik. Menjangkau, Su Zimo mencengkeram gagang saber iblis kebencian, ingin menariknya keluar dan mengamatinya dengan cermat. Namun, saat telapak tangannya menyentuh gagang pedang iblis, dia merasakan sejumlah besar emosi negatif melonjak ke kesadarannya melalui ujung jarinya, memengaruhi roh esensinya. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya dan menariknya kembali secara naluriah. Menurunkan kepalanya, pupil matanya mengerut dan dia mengerutkan kening. Telapak tangannya berdarah. Meskipun ki darah dari tubuh sejati teratai hijau ini tidak kuat, tubuh dan kulitnya tidak bisa dihancurkan dan bisa melawan senjata bawaan Dao Lord Dharmic. Namun, barusan, dia hanya menyentuh gagang saber iblis kebencian dan telapak tangannya terluka oleh kekuatan pedang. Jika bilah pedang iblis itu digunakan padanya, itu mungkin akan memotong tubuh sejati teratai hijau menjadi 2. Senjata Kaisar Vian kuno benar-benar luar biasa. The Hatred Vian Saber adalah senjata Kaisar untuk memulai. Namun, sampai sekarang, tidak banyak orang yang benar-benar bisa menggunakan kekuatan pedang iblis itu. Menarik. Su Zimo bergumam pelan, memikirkan bahwa saber iblis kebencian akan sangat menolaknya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia memiliki warisan Tao abadi dan Buddha atau alasan lain. Meskipun dia tidak berhasil menemukan sutra kebencian, saber iblis kebencian ini juga merupakan harta yang paling berharga. Meskipun dia tidak bisa menggunakan Hatred Vian Sabre sekarang, saat kultivasinya maju, ada kesempatan baginya untuk menjadi pemilik Vian Sabre ini di masa depan. Pada pemikiran itu, Su Zimo menyalurkan kekuatan dharmanya dan memasukkan saber iblis kebencian ke dalam tas penyimpanannya, bersiap untuk maju ke alam tubuh bersama sebelum dia mencobanya lagi. Setelah itu, dia menuju Yan Beichen dan Qin Pianran. Setelah mengambil beberapa langkah, ekspresi Su Zimo berubah. Telapak tangannya menamparkan tas penyimpanannya dengan cepat dan mengeluarkan Hatred Vian Sabre secara instan, melemparkannya ke tanah dengan ekspresi bingung. Pada saat itu, gumpalan ki iblis hitam pekat mengelilingi saber iblis kebencian, seolah-olah mereka bisa melahap semua makhluk hidup di dunia. Saat Su Zimo melemparkan pedang iblis kebencian, ki iblis pada pedang itu perlahan-lahan menjadi tenang dan meredup sekali lagi. Apa yang salah? Yan Beichen memperhatikan tindakan Su Zimo dan bertanya dengan cemberut.
Pedang itu terlalu menakutkan. Su Zimo mengingat apa yang dia rasakan sebelumnya dan berkata dengan tegas, saber iblis itu ada di tas penyimpananku dan memancarkan ki iblis yang kuat yang merusak semua harta di sekitarnya. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo mengeluarkan beberapa senjata Dao Lord Dharmic dari tas penyimpanannya. Yan Beichen dan Qin Pianran tersentak ketika mereka melihat itu. Senjata Dao Lord Dharmic itu semuanya dalam tingkat sempurna. Namun, hanya dalam beberapa saat, senjata Dao Lord Dharmic tingkat sempurna dinodai oleh ki iblis dan redup, hancur total. Sungguh pedang iblis yang mendominasi. Dia bahkan tidak bisa memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Kecuali, Su Zimo siap menyerahkan semua harta karun di tas penyimpanannya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan senjata yang merepotkan sampai titik kultivasinya ini. Faktanya, dia bahkan tidak berani memperbaiki saber iblis kebencian, takut roh esensinya akan dimakan olehnya. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia tiba-tiba berkata, Saudara Yan, cobalah. Anda tidak memiliki aura teknik budidaya abadi atau Buddhis pada Anda dan Anda berspesialisasi dalam Asura Dao Sekte Iblis. Mungkin kamu tidak akan ditolak oleh saber iblis kebencian ini. Ketika Yan Beichen mendengar itu, dia datang ke sisi Hatred Vien Sabre karena penasaran dan berusaha meraih pegangannya. Tidak ada reaksi dari pedang iblis. Su Zimo mengangguk. Cukup benar. Meskipun dia mengolah Tao yang abadi, Buddhis dan iblis dan sangat kuat sehingga dia bisa menekan semua orang dari alam kultivasi yang sama, auranya bercampur dan ditolak oleh saber iblis kebencian. Namun, hal semacam itu tidak terjadi pada Yan Beichen. Su Zimo tersenyum. Saudara Yan, sepertinya aku tidak ditakdirkan dengan saber iblis kebencian ini. Lebih baik bagimu untuk menerimanya. Jika itu di masa lalu, Yan Beichen pasti akan senang mendapatkan senjata iblis yang begitu kuat. Namun, pada saat itu, dia menggelengkan kepalanya. Roh esensi saya terluka. Bahkan jika saber iblis kebencian tidak menolakku, aku tidak bisa memperbaikinya. Su Zimo berkata dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, Saudara Yan. Saya pasti akan memikirkan cara untuk menyembuhkan luka Anda pada roh esensi Anda. Setelah roh esensi Anda pulih, Anda secara alami dapat memperbaiki saber iblis kebencian. Petik 2. Yan Beichen tersenyum. Saya sudah memutuskan untuk meninggalkan dunia kultivasi dan tidak berpartisipasi dalam perselisihan apapun. Saya bahkan siap untuk menyerah pada asura saber saya yang telah berada di sisi saya selama bertahun-tahun. Tidak ada gunanya aku menyimpan saber iblis kebencian ini. Fakta bahwa Yan Beichen mengatakan itu berarti dia sudah mengambil keputusan dan tidak akan mengubahnya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, selanjutnya, saber iblis kebencian ini agak tidak menguntungkan. Tak satu pun dari dua pemiliknya bertemu dengan akhir yang layak. Petik 2. Betul sekali. Pedang ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Saya tidak bisa dibawa atau disentuh. Su Zimo mengeluh. Yan Beichen merenung sejenak. Saber iblis kebencian ini tidak menguntungkan. Jika Anda tidak menginginkannya, mari kita kubur saja. Petik 2. Baik. Su Zimo juga tidak ragu. Meskipun saber iblis kebencian itu kuat, itu hanya akan membawa masalah tanpa akhir baginya. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan dengan kekuatan Dharma yang luar biasa, menggali lubang tanpa dasar yang sangat dalam di tanah. Lubang itu setidaknya beberapa ribu kaki dalamnya, seperti jurang tak berujung. Su Zimo melemparkan kebencian Vien Sabre. Berubah menjadi bayangan hitam, Hatred Vien Sabre menghilang ke dalam jurang dan terkubur ketika Su Zimo mengisi lubang dengan lumpur sekali lagi. Saudara Yan, apa rencanamu mulai sekarang? Tanya Su Zimo. Yan Beichen merenung sejenak. Zimo, aku harus meminta bantuanmu. Kakak, jangan ragu untuk mengungkapkan pikiranmu. Tidak perlu formalitas. Su Zimo mengibaskannya. Yan Beichen berkata, kebencian sudah mati. Saya yakin itu tidak akan lama sebelum Sekte Iblis mengetahuinya. Masalah ini tidak bisa disembunyikan dengan pasti. Petik 2. Ada banyak tokoh perkasa yang kuat di Sekte Iblis. Selanjutnya, jika Dao Lord Hatred memiliki simbol takdir di Sekte Iblis, saat itu hancur, Sekte Iblis akan segera mengetahuinya. Yan Beichen melanjutkan, setelah Anda meninggalkan tempat ini, dapatkah Anda menyebarkan berita yang mengatakan bahwa saya berperang melawan kebencian dan mati dalam pertempuran dengan kedua belah pihak dikalahkan? Dengan begitu, saya dapat menggunakan pertempuran ini untuk memalsukan kematian saya dan melarikan diri dari dunia kultivasi sepenuhnya. Mulai sekarang, Yan Beichen tidak akan ada lagi di dunia kultivasi. Qin Pianran dan Yan Beichen berpegangan tangan dan tetap diam di samping. Tidak peduli keputusan apa yang dibuat Yan Beichen, dia akan mendukungnya.
Su Zimo menghela nafas secara internal. Dia jelas bahwa rencana Yan Beichen bukan hanya untuk memalsukan kematiannya sendiri dan melarikan diri, itu juga untuk Su Zimo. Jika Dao Lord Hatred mirip dengan Vian Emperor Hatred kedua, status seperti apa yang dia pegang dalam Sekte Iblis? Jika Sekte Iblis tahu bahwa Dao Lord Hatred mati di tangannya, mereka semua pasti akan menjadi gila untuk mencarinya dan membunuhnya untuk membalas dendam. Di permukaan, tindakan Yan Beichen adalah memalsukan kematiannya. Namun, pada kenyataannya, itu juga untuk membantu Su Zimo dalam segala hal. Bab 1252, Kuil Kuno Grand Primordium. Saudara Yan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Merenung sejenak, Su Zimo berkata, namun, ini masih agak terburu-buru. Ada banyak celah jika Anda mengatakan bahwa Anda mati dalam pertempuran bersama dengan kebencian. Saya khawatir banyak orang akan curiga. Petik 2. Itu hanya kecurigaan. Yan Beichen berkata, saya tidak memiliki simbol takdir di sekte. Selama saya bersembunyi dan tidak ketahuan, tidak ada yang akan mengingat saya setelah waktu yang lama. Setelah berhenti sejenak, dia mengeluarkan Asura Sabre di sampingnya dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Saber Asura ini adalah senjata darmik landasan Asura Sekte. Pikirkan cara untuk mengembalikan pedang ini ke Sekte Asura. Yan Beichen bahkan telah menyerah pada Asura Saber yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, jelas bahwa dia bertekad untuk meninggalkan dunia kultivasi. Su Zimo merenung sejenak sebelum berkata, itu mudah untuk dihadapi. Saya hanya akan menjual Asura Saber di pelelangan. Setelah berita dirilis, pembudidaya Sekte Asura secara alami akan muncul untuk menebusnya. Petik 2. Baiklah, mari kita lakukan itu. Yan Beichen berkata, tidak nyaman bagiku untuk menunjukkan diri. Saya hanya bisa menyerahkan masalah ini kepada Anda. Petik 2. Su Zimo tidak menolak dan hanya bertanya, Saudara Yan, apakah Anda benar-benar bersedia? Tatapan Yan Beichen berlama-lama di Asura Sabre untuk waktu yang lama. Dia secara bertahap menyembunyikan nostalgia di matanya dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ada yang perlu disesali. Aku bukan lagi Asura dan tidak layak untuk pedang ini. Ini bagus untuk kembali juga. Petik 2. Ketika Su Zimo melihat bahwa Yan Beichen telah diputuskan, dia tidak membujuk lebih jauh dan menangkupkan tinjunya. Aku akan menyelesaikan ini sekarang dan kembali dalam beberapa hari. Su Zimo mengucapkan selamat tinggal pada Yan Beichen dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan pegunungan yang dalam, dia melaju kencang dan melihat kota kultivasi sekitar 4 jam kemudian. Itu sangat hidup di dalam dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mengendarai pedang terbang mereka. Naschen Souls dan Void Reversions bisa dilihat di mana-mana. Kota tingkat ini sudah dianggap berkembang dan pasti memiliki beberapa rumah lelang besar dan pasar. Ragu-ragu untuk waktu yang lama, Su Zimo tidak berhenti di kota dan terus maju. Tempat ini agak dekat dengan tempat tinggal Yan Beichen di pengasingan. Jika Asura Saber diperdagangkan di kota ini, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan menindaklanjuti pencariannya di sekitarnya. Peluang Yan Beichen terekspos akan jauh lebih besar. Su Zimo terus maju dan berjalan selama sehari penuh sebelum tiba di kota budidaya kuno yang ramai lainnya. Dengan putaran, dia berubah menjadi pria kekar dan turun. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sederhana. Yang harus dia lakukan hanyalah menyebarkan berita tentang pertempuran antara Yan Beichen dan Dao Lord Hatred. Tidak perlu ada promosi untuk berita yang meledak-ledak seperti itu. Selama itu dilepaskan, itu akan menciptakan badai yang bisa menyebar dari mulut ke mulut dan menyebabkan kegemparan besar. Berita ini cukup untuk mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Apakah kamu mendengar tentang itu? Pedang nomor 1 dari Sekte Iblis, Dao Lord Hatred, kembali. Dia mencari Yan Beichen sekali lagi untuk memperebutkan gelar Asura Saber dan keduanya akhirnya mati dalam pertempuran. Petik 2. Bukankah itu benar? Pertempuran itu agak tragis. Dikatakan bahwa gunung runtuh dan sungai mengalir terbalik. Matahari dan bulan kehilangan warnanya dan bintang-bintang berjatuhan. Saya mendengar bahwa Yan Beichen awalnya berada di atas angin. Pada akhirnya, Dao Lord Hatred mengamuk dan melepaskan skill rahasia esens spirit miliknya. Roh esensi mereka bentrok dan tak satu pun dari mereka berhasil selamat. Petik 2. Mendesah. Betapa tragisnya. Di sebuah restoran di kota kuno, banyak pembudidaya berkumpul membahas masalah ini. Mereka membuatnya terdengar seolah-olah mereka telah menyaksikannya secara pribadi. Seringkali, begitulah kata-kata itu. Saat mereka menyebar, mereka mengubah penampilan asli mereka dan menjadi rumor belaka. Su Zimo duduk di dekat jendela dan menyesap sendirian dengan ekspresi acuh tak acuh.
Siapa yang tahu apakah pertempuran ini nyata atau palsu? Saat itu, seorang kultivator bertanya. Kamu tidak tahu tentang itu. Asura Saber dijual di rumah lelang Mystic Frost beberapa hari yang lalu dan dibeli kembali oleh Sekte Asura. Petik 2. Segera, seorang kultivator berkata, saber Asura milik Asura. Jika dia tidak mati, mengapa dia membiarkan pedang ini jatuh ke tangan orang luar? Apakah kamu melihat siapa yang menjual pedang itu? Saya tidak yakin. Sepertinya dia pria yang kekar. Aku dengar itu seorang wanita. Banyak pembudidaya mulai menebak. Setelah menjual Asura Sabre, Su Zimo khawatir akan terjadi sesuatu dan tinggal di kota kuno selama beberapa hari. Selama beberapa hari terakhir, hanya ada berbagai ucapan dan tidak ada yang tidak terduga terjadi. Su Zimo melemparkan beberapa keping batu roh dengan santai dan bersiap untuk pergi. Dia ingin kembali ke kedalaman pegunungan untuk memberitahu Yan Beichen. Saat dia berdiri, seorang kultivator tidak jauh tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa seorang kultivator telah melihat kuil kuno Grand Primordium. Nyata, di mana? Di Jade Tothrich. Lokasi kuil kuno Grand Primordium tidak dapat diprediksi dan setiap kali muncul, banyak pembudidaya akan masuk untuk menyelidiki. Untuk berpikir bahwa itu akan datang ke benua tengah. Petik 2. Saya mendengar bahwa ada harta kuno yang tak terhitung jumlahnya di kuil kuno itu serta ramuan yang hilang dan teknik kultivasi. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. 9 revolusi jiwa kembali eliksir adalah salah satu ramuan yang hilang dari era kuno. Itu adalah obat mujarab yang bisa mengobati luka roh esensi Yan Beichen. Jika kuil kuno Grand Primordium ini benar-benar ada kemungkinan 9 revolusi jiwa kembali eliksir dapat ditemukan di dalam. Namun, dia belum pernah mendengar tentang kuil kuno Grand Primordium, lebih baik bertanya-tanya dengan benar. Rekan Taois, bolehkah saya bertanya apa latar belakang kuil kuno Grand Primordium ini? Su Zimo datang ke kelompok pembudidaya dan bertanya dengan kepalan tangan, tersenyum. Kali ini, dia datang ke kota kuno ini untuk berurusan dengan Asura Sabre. Khawatir akan terjadi sesuatu, dia menyembunyikan identitasnya dan mengubah penampilannya. Bahkan ranah kultivasinya tersembunyi dan dia terlihat biasa saja. Kamu siapa? Seorang kultivator melirik Su Zimo dengan curiga dan memukul bibirnya. Mengapa? Anda ingin melihat kuil kuno Grand Primordium juga? Petik 2. Seorang kultivator bertanya dengan senyum dan ekspresi mengejek. Itu niatku. Su Zimo mengangguk. Hahaha. Sekelompok pembudidaya bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak, menatap Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Kamu benar-benar berpikir kamu cukup kuat untuk ingin pergi ke kuil kuno Grand Primordium. Avoid Reversion mencibir, bahkan aku, Dao menjadi King Ming, tidak berani menginjakan kaki ke kuil kuno Grand Primordium. Kamu pikir kamu siapa? Ekspresi Su Zimo menjadi dingin saat dia melepaskan auranya sebagai karakteristik Dharma dan bertanya dengan dingin, ulangi lagi. Saat dia mengatakan itu, suhu seluruh restoran turun. Meskipun jiwa baru lahir dan pembalikan kekosongan dapat dilihat di mana-mana di kota kuno, tidak banyak dewa Dao karakteristik Dharma. Sebagian besar pembudidaya adalah Naschen Souls dan hanya ada beberapa Void Reversions. Mereka semua terpana oleh aura karakteristik Dharma Su Zimo di tempat dengan ekspresi pucat. Tuan Dao, tolong tenang. Aku hanya menyinggungmu karena aku tidak tahu identitasmu. Tolong selamatkan hidupku, Tuan Dao. Petik 2. Void Reversion sangat ketakutan hingga keringat bercucuran di dahinya saat dia membungkuk berulang kali. Para pembudidaya yang tertawa terbahak-bahak sebelumnya juga tidak berani mengatakan apa-apa. Jika seorang dewa Dao karakteristik Dharma ingin membunuh mereka dalam keadaan marah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bab 1253, Kebenaran. Saat ini, Su Zimo hanya mengungkapkan aura karakteristik Dharmanya. Jika dia mengungkapkan penampilan dan namanya yang sebenarnya, para pembudidaya itu akan ketakutan dan berlutut di tanah dengan kaki goyah. Salah satu pembudidaya berkata dengan tergesa-gesa, kami juga tidak tahu asal-usul kuil kuno Grand Primordium ini. Kami hanya mendengar bahwa itu muncul untuk pertama kalinya di wilayah selatan lebih dari 100 tahun yang lalu. Petik 2. Setelah itu, sesekali, kuil kuno Grand Primordium akan muncul di suatu tempat di daratan Tianhuang dan menarik banyak pembudidaya yang akan melakukan perjalanan untuk itu. Su Zimo bingung. Itu memang aneh. Hal-hal seperti reruntuhan kuno dan tempat tinggal gua leluhur sebagian besar diperbaiki di satu lokasi. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo mendengar tentang kuil kuno yang berpindah lokasi.
Saya mendengar bahwa ketika kuil kuno Grand Primordium turun di wilayah selatan, seorang kultivator masuk secara tidak sengaja dan memperoleh senjata Dharma kuno yang sangat kuat. Itu menyebabkan kegemparan dan banyak pembudidaya pergi untuk menjelajahinya. Petik 2. Berhenti sejenak, mata pembudidaya mengungkapkan sedikit ketakutan. Namun, sudah tidak buruk jika salah satu dari 10 pembudidaya yang memasuki kuil kuno Grand Primordium ini bisa keluar hidup-hidup. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya, apa alam para pembudidaya yang pergi untuk dijelajahi? Yang terlemah berada di alam karakteristik Dharma. Saya mendengar bahwa bahkan ada beberapa sosok perkasa tubuh bersama. Petik 2. Para pembudidaya di samping bergegas untuk menjawab. Suzimo bertanya, sesuatu terjadi pada sosok perkasa tubuh bersama yang memasuki kuil kuno Grand Primordium juga. Saya mendengar bahwa selama bertahun-tahun, setidaknya 100 sosok perkasa tubuh bersama telah memasuki kuil kuno Grand Primordium dan tidak pernah keluar sejak itu. Seorang kultivator menyeringai dengan ekspresi waspada. 100 sosok perkasa tubuh bersama. Itu adalah angka yang besar. Misalnya, Sekte Harimau Naga, salah satu sekte atas, memiliki kurang dari 10 sosok perkasa tubuh bersama. Dari kelihatannya, kuil kuno Grand Primordium ini jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya. Merenung sejenak, Suzimo bertanya lagi, meski begitu, masih ada pembudidaya yang ingin menjelajahinya. Betul sekali. Avoid Reversion mengangguk. Dikatakan bahwa para pembudidaya yang bisa keluar dari kuil kuno Grand Primordium hidup-hidup memang akan sangat diuntungkan. Ada beberapa ramuan kuno yang hilang dan teknik kultivasi tingkat atas. Petik 2. Saya juga mendengar bahwa pernah ada dewa dao karakteristik Dharma yang berusia senja dan memasuki kuil kuno Grand Primordium. Dia memperoleh semacam kesempatan dan berhasil menerobos ke alam tubuh bersama. Akankah 9 revolusi jiwa kembali eliksir berada di kuil kuno Grand Primordium? Suzimo bertanya lagi. Iya, seorang kultivator berkata dengan tergesa-gesa, saya mendengar bahwa sosok perkasa tubuh bersama pernah keluar hidup-hidup dan memperoleh 9 revolusi jiwa kembali eliksir. Suzimo mengangguk dan mengambil keputusan. Tidak peduli seberapa berbahayanya kuil kuno Grand Primordium ini, dia harus mencobanya. Suzimo sudah memutuskan dan meninggalkan restoran, bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yan Beichen dan menuju ke kuil kuno Grand Primordium. Di hutan bambu jauh di pegunungan. Dalam beberapa hari terakhir, jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran telah dibersihkan. Dengan kemampuan Yan Beichen dan Qin Pianran, mereka dengan mudah membangun kembali sebuah rumah kayu yang berdiri di sana dengan cara yang sederhana. Apa, Anda akan pergi ke kuil kuno Grand Primordium? Di rumah kayu, Yan Beichen menggelengkan kepalanya dengan tegas ketika dia mendengar rencana Suzimo. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kakak, kamu tahu tentang kuil kuno Grand Primordium? Tanya Suzimo. Saya juga tidak tahu banyak. Kuil kuno Grand Primordium sangat misterius. Meskipun hanya muncul selama 100 tahun yang singkat, figur perkasa tubuh bersama yang tak terhitung jumlahnya telah mati di dalamnya selama bertahun-tahun. Anda hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap awal. Anda tidak harus pergi. Petik 2. Suzimo menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia telah mengambil keputusan. Yan Beichen berkata dengan sungguh-sungguh, Zimo, turunnya kuil kuno Grand Primordium di benua tengah pasti akan menarik banyak paragon dan inkarnasi monster. Dengan begitu banyak sosok kuat serta sosok perkasa tubuh bersama yang hadir, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Suzimo tersenyum. Saat itu, kamu hanya mendengar bahwa Dao Lord Immortal Sword dan yang lainnya ingin membuat masalah bagiku di 100 Refinement Sect sebelum kamu menuju ke sana sendirian dan membantai 9 Dao Lord di luar sekte sendirian. Berhenti sejenak, dia berkata dengan lembut, kamu baru saja memasuki alam karakteristik Dharma pada waktu itu juga. Adegan itu tak terlupakan bagi Suzimo. Seberapa heroik itu? Itu adalah kebenaran Asura. Di mana kebenaran terletak, bahkan jika jutaan orang menentangnya, itu tidak akan berubah. Meskipun Yan Beichen hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap awal, dia bertarung melawan pedang abadi Dewa Dao dan Dewa Dao lainnya yang telah terkenal sejak lama tanpa ragu-ragu. Karena itu, roh esensinya terluka dan belum pulih. Karena ada kemungkinan bahwa mungkin ada 9 revolusi jiwa kembali eliksir di kuil kuno Grand Primordium, Suzimo harus mengambilnya tidak peduli apa. Yan Beichen menghela nafas dengan lembut dan tidak membujuk lebih jauh. Mereka memiliki kepribadian yang berbeda dan mengembangkan teknik pedang yang berbeda. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang setia. Yan Beichen merenung sejenak. Saya mendengar bahwa kuil kuno Grand Primordium baru saja turun tetapi ada penghalang kekuatan Dharma di luar.
Penggarap hanya bisa masuk setelah penghalang melemah setelah jangka waktu tertentu. Petik 2. Zimo, jangan terburu-buru pergi. Tetap di sini dan berkultivasi selama periode waktu ini. Jika Anda dapat maju ke alam karakteristik Dharma tingkat menengah, karakteristik Dharma langit dan bumi Anda akan menguat. Dengan 3 karakteristik Dharma, kekuatan tempur Anda pasti akan meningkat ke tingkat yang baru dan Anda akan dapat melindungi diri sendiri. Iya, Su Zimo mengangguk. Aku mendapat sedikit keuntungan dari pertarungan dengan kebencian. Saya baru saja akan tenang dan memahaminya dengan benar. Petik 2. Zimo, aku akan pergi bersamamu ketika saatnya tiba. Qin Pianran berkata, masalah ini menyangkut Bei Chen dan saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko sendirian. Tidak perlu, Su Zimo menolak sambil tersenyum. Jika saya bepergian sendiri, saya bisa melarikan diri jika ada bahaya. Namun, jika ada orang lain, saya akan merasa dibatasi sebagai gantinya. Petik 2. Selanjutnya, kakak laki-laki terluka. Sister Qin, tetaplah di sini bersamanya dan tunggu kabar baik dariku. Karena Yan Bei Chen, akan tampak jauh jika mereka terus-menerus menyebut satu sama lain sebagai rekan Taois. Karena itu, mereka mengubah cara mereka berbicara satu sama lain. Qin Pianran sedikit ragu-ragu. Yan Bei Chen berkata, biarkan Zimo pergi sendiri. Saya rasa banyak paragon dan inkarnasi monster dari Sekte Super akan tertarik pada perjalanan ke kuil kuno Grand Primordium ini. Anda mungkin menarik masalah jika Anda pergi. Petik 2. Qin Pianran mengangguk. Dia adalah seorang kultivator pedang Sekte. Sekarang dia bersama Asura yang terkenal jahat dari Sekte Iblis. Sekte Pedang pasti telah menendangnya keluar dari sekte itu sejak lama dan dianggap memiliki pengkhianat Sekte Abadi dan aib dari Sekte Pedang. Jika dia bertemu kenalan dari Sword Sect, ada kemungkinan besar kedua belah pihak akan bentrok. Pada pemikiran itu, Qin Pianran menyerah pada pemikiran itu dan berdiri. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Su Zimo dan berkata dengan tulus, terima kasih, Zimo. Saudari Qin, kamu terlalu baik. Su Zimo membantunya berdiri dengan tergesa-gesa. Qin Pianran tersenyum. Saya juga tidak bisa membantu banyak. Selama periode waktu ini, saya akan membuatkan beberapa lauk untuk Anda coba. Di samping, Yan Bei Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, keterampilan kuliner Pianran benar-benar bagus. Saya juga akan menikmatinya berkat Anda. Petik 2. Di ranah kultivasi mereka, mereka sudah berada di ranah ini dia. Namun, bahkan makhluk abadi memiliki keinginan untuk makan dan itu tidak dapat dihindari. Untuk bulan berikutnya, Su Zimo tinggal di hutan bambu dan berkultivasi dalam diam. Akhirnya, sebulan kemudian, dia merasakan kesempatan untuk terobosan.